Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Gambir sore hari jam setengah 5. Pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api tambahan Gambir Jogja dari stasiun Gambir ke stasiun Yogyakarta. Kereta api tambahan yang aku naiki sebentar lagi menggunakan rangkaian eksekutif mild steel, teman-teman. Eksekutif jadul, kaca lebar, dan bahkan ada yang kaca kecil-kecil. Nah, uniknya, kereta api tambahan ini menjadi kereta api kelas eksekutif termahal dari Jakarta ke Jogja. Bahkan, lebih mahal dari kereta api Taksaka, teman-teman. Wah, gimana itu? Kereta api tambahan ini dengan harga yang paling mahal, tapi dapat rangkaian yang jadul dan perjalanannya yang jauh lebih lama. Penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, sekarang aku sudah masuk ke dalam stasiun Gambir. Dan ini dia untuk tiket kereta api tambahan yang aku naiki. KA tambahan Gambir Jogja dengan nomor KA 7008C berangkat dari stasiun Gambir jam 17.55. Sekarang masih jam 16.30, kurang lebih 45 menit lagi. Dan nantinya tiba di stasiun Yogyakarta jam 00.43, jam 1 dini hari. Ya, menurutku jadwalnya terlalu malam ya, nyampe Jogja tengah malam, teman-teman. Dan oke, di sini ada boarding face recognition dan manual. Aku pakai face recognition biar cepet. Kereta api tambahan yang aku naiki nantinya tersedia di jalur 3 stasiun Gambir. Terus langsung aja kita naik. Sekarang jam 16.38. Entah nih rangkaian KA tambahan udah datang atau belum, teman-teman. Semoga aja masih belum datang ya, supaya kita bisa merekam kedatangannya. Rangkaiannya masih belum masuk, teman-teman. Nantinya KA tambahan akan masuk di jalur 3 dan jalur 4 ada Argo Sindoro ke Semarang Tawang. Oke lah, mantep. Oke teman-teman, di sini aku berpindah ke peron sebelah, peron jalur 2. Di sini nanti aku bakal melihat kedatangan kereta api tambahan, teman-teman. Di jalur 3 baru saja masuk kereta api KRL. KRL sedang BLB berhenti luar biasa di Gambir, teman-teman. Nah, ini dia di jalur 3 ada KRL yang berhenti tertahan sinyal. Nantinya kereta api tambahan yang aku naiki masuk di jalur 3, tapi masih belum datang. Nah, yang ada di jalur 1, ini ada kereta api Bima dari stasiun Gambir tujuan Surabaya Gubeng. Bima dengan rangkaian stainless generation dan Swiss class kompartemen. Dan di belakang rangkaian ada lokomotif CC206, teman-teman. Lokomotif 206 tersebut merupakan lokomotif langsir kirim rangkaian dari Cipinang ke Gambir. Dan di jalur 4 ini ada kereta api Argo Sindoro berangkat menuju Semarang Tawang. Sedangkan kereta api tambahan yang aku naiki masih belum datang, teman-teman. Sekarang jam 16.45, kurang 30 menit lagi berangkat. Gambir Yogyakarta. Walah, ternyata jalur 4, guys. Jalur 4. Dan kerjasamanya untuk tidak terburu-buru. Berbeda. Terjadi perubahan yang sebelumnya akan masuk jalur 3, sekarang jalur 4. Karena di jalur 3 sekarang ada KRL. Jalur 4 Argo Sindoro udah berangkat. Walah, ini udah datang, guys. Kita ke sana yuk. Oke, ini dia. KA tambahan. Ditarik lokomotif CC203, guys. Bukan 206, gokil. CC203 9807 di Pendu Cipinang. Nomor lamanya 20319. Juga melayani kelas imperial nih. Dan ini dia eksekutifnya, eksekutif jadul, mild steel, kaca lebar, kaca pesawat. Bahkan ada yang kaca kecil-kecil. Nah, kaca lebar dan eksekutif 6, kaca kecil, guys. Wah, unik nih. Wah, galang 206. Ini dia rangkaiannya. Eksekutif jadul. Hai. Oke, ini rangkaian udah masuk. Saatnya kita pindah ke peron jalur 4, teman-teman. Oke, sekarang aku sudah berpindah ke peron jalur 4 stasiun Gambir. Dan ini dia rangkaian kereta api tambahan yang aku naiki. Rangkaian eksekutif jadul, teman-teman. Dan untuk susunan kereta api tambahan Gambir Jogja,
Ini membawa 8 eksekutif, 1 kereta wisata imperial, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Nah, dalam perjalanan kali ini, aku naik di eksekutif 7. Ini dia eksekutif 5, menggunakan eksekutif kaca pesawat buatan tahun 2001 milik Depo YK Yogyakarta. Oke, lanjut kita berjalan ke eksekutif 7 yang aku naiki. Eksekutif 6-nya ini unik, guys. Eksekutif dengan model kaca kecil-kecil seperti ini, dan jarak antar kacanya ini jauh-jauh, sehingga di dalam terdapat kursi yang tidak dapat jendela. Nah, ini papan namanya, KA tambahan YK Gambir, dari stasiun Gambir ke Yogyakarta. Dan eksekutif 7 yang aku naiki K108608 tipe Yogyakarta, eksekutif tahun 1986, teman-teman. Terus langsung saja kita masuk. Masih kosong, cuy. Oke, seperti ini interior dari kereta eksekutif yang aku naiki, K108608, merupakan eksekutif tahun 1986, nomor urut 8, dan memiliki kapasitas 50 penumpang. Seperti ini eksekutifnya. Enaknya sih kaca lebar ya, jadi view-nya lebih lebar, lebih besar. Dan eksekutif ini meskipun eksekutif jadul, kursinya sudah diganti menjadi kursi ala stainless steel generasi pertama 2018-2019, seperti ini. Menggunakan kursi warna biru dan terdapat kuping di kanan dan kiri untuk bersandar kepala. Jadi bukan menggunakan kursi jadul ya, ini kursinya udah diganti baru, teman-teman. Nah, aku penasaran ke depan nih. Eksekutif 6 itu eksekutif kaca kecil-kecil. Nah, ini dia interior dari eksekutif 6 K108413, eksekutif dengan kaca kecil-kecil. Karena jarak antar kaca ini jauh-jauh, maka terdapat kursi yang tidak dapat jendela, teman-teman. Selang-seling tidak dapat jendela, tidak dapat jendela. Seperti ini. Unik sih. Nah, ini dia, teman-teman, eksterior dari kereta eksekutif unik yang aku bilang tadi. K108413 merupakan eksekutif tahun 1984 dengan kaca kecil-kecil. Nah, kereta eksekutif dengan model seperti ini sudah langka, teman-teman. Saat ini cuma tinggal 2 unit aja, yaitu bernomor K108413 di belakangku dan K108406. Yang K108413 ini milik Depo Yogyakarta, teman-teman. Ini unik sih. Akhirnya setelah sekian lama Depo Yogyakarta mempunyai eksekutif mill steel, eksekutif jadul. Terakhir Depo Jogja punya eksekutif jadul seperti ini saat kereta api Gajah Wong menggunakan rangkaian lama mill steel. Dan setelah itu Depo Jogja rangkaiannya hampir semuanya baru, antara stainless atau stainless new generation. Tapi sekarang Depo Jogja memiliki eksekutif jadul lagi. Nah, eksekutif ini merupakan mutasian dari Depo Malang, teman-teman. Nah, mengapa eksekutif ini bisa ke Depo Yogyakarta? Karena ini imbas dari kereta api Singasari dan Bangunkarta ganti rangkaian menggunakan rangkaian terbaru stainless new generation dari Inka. Setelah Singasari Bangunkarta ganti rangkaian, eksekutif New Image itu dioper ke Depo Malang digunakan kereta api Gajayana tambahan. Nah, rangkaian Gajayana tambahan yang sebelumnya eksekutif seperti ini, mill steel kaca lebar, kaca kecil-kecil, ini dipindahkan ke Depo Yogyakarta digunakan sebagai kereta api tambahan Gambir Jogja, teman-teman. Unik kan? Depo Jogja, deponya kereta anak emas KAI, punya eksekutif jadul seperti ini. Wow, unik juga. Rute gemuk, rute laris Jakarta Jogja pakai rangkaian jadul seperti ini, teman-teman. Dikala kereta api lainnya menggunakan eksekutif terbaru stainless new generation. Eksekutif depannya, eksekutif 5. Ini kaca lebar tahun 2001. Ya, agak lebih muda sih, tahun 2001, teman-teman. Dan deponya ini milik Depo Yogyakarta. Ini merupakan bekas Depo Malang yang digunakan Gajayana tambahan. Bahkan kereta makannya ini menggunakan kereta makan tahun 65, teman-teman. Bisa teman-teman lihat M106503 tipe Indo Yogyakarta. MD mulai dinas 17 Maret 1965. Gokil, tua cuy.
Dan dalam rangkaian KA tambahan ini juga terdapat kereta Imperial di depan sana. Kereta wisata Imperial dengan konfigurasi kursi 1-2 dengan kursi jumbo. Nah, sebelumnya aku pernah naik kelas Imperial tersebut di kereta api Java Priority, teman-teman. Videonya ada di sini. Memang kereta wisata Imperial ini langganan di rute Jakarta-Jogja. Sebelumnya Java Priority Jakarta-Jogja juga, dan ini KA tambahan rute Jakarta-Jogja, teman-teman. Harga antara kelas eksekutif dan kelas Imperial ini nggak jauh beda, teman-teman. Kelas Imperial itu sudah dapat free makan, minum selama perjalanan. Tapi eksekutif ini tidak. Oleh karena itu makanya sepi penumpang, teman-teman. Tidak seperti biasa kereta Jakarta-Jogja yang selalu penuh, tapi kali ini sepi di kereta api tambahan. Mungkin karena harga yang lebih mahal dan orang-orang lebih memilih kereta api lainnya, atau malah lebih memilih kereta Imperial yang ada di depan sana. Eksekutif 5 terpantau ada 2 orang, eksekutif 6, 3. Agak aneh lihat kereta Jakarta-Jogja sesepi ini. Kereta yang aku naiki eksekutif 7, cuma aku sendiri malah. Nah, ini dia. Eksekutif 7 serasa sewa kereta. Sendirian di dalam kereta. Mantep coy. Tuh, tempat duduk ada di sana. Kita lihat eksekutif 8. Eksekutif 8 juga sepi. Kosong malah, nggak ada penumpang. Ini bernomor K100102 tahun 2001. Oke, kaca lebar. Sekarang jam 17.11. 4 menit lagi kereta api tambahan berangkat dari stasiun Gambir. Langsung aja kita kembali ke tempat duduk. Oke, pada pukul 17.15 tepat waktu kereta api tambahan GMR-YK diberangkatkan dari stasiun Gambir. Perjalanan kali ini full trip dari Gambir ke Yogyakarta ditempuh selama 7 jam 28 menit dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Cirebon, Bumiayu, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, dan tiba di tujuan akhir stasiun Yogyakarta pada pukul 00.43. Oke, saat ini kereta api tambahan GMR-YK persiapan melintas di stasiun Jatinegara. Kereta api ini tergolong tidak banyak pemberhentiannya. Tapi, kereta ini memiliki kecepatan maksimal 100 km per jam saja. Oleh karena itu, terdapat perbedaan waktu tempuh yang signifikan dengan kereta api eksekutif rute Gambir Jogja lainnya. Oke teman-teman, seperti ini kondisi di dalam eksekutif 7 yang aku naiki. Sepi, kosong, tidak ada orangnya. Cuma aku sendiri di dalam eksekutif ini. Eksekutif ini merupakan eksekutif kaca lebar teman-teman, dengan kaca yang lebar-lebar atau istilahnya panoramik versi light. Nah, perjalanan kali ini aku duduk di kursi nomor 11A di sini pas mendapatkan jendela yang full lebar teman-teman. Kalau kursi depannya misal di 10A, ini dapat jendela separuh. Tapi meskipun aku dapat full kaca lebar, perjalanan kali ini full malam hari teman-teman. Berangkat dari Gambir jam 5 sore dan mungkin kita dapat jarah sekitar 30 menit. Setelah itu, langit di luar gelap, tidak kelihatan apa-apa. Jadi ya nggak pengaruh, aku dapat di kursi
kaca lebar seperti ini teman-teman. Kalau perjalanan siang sih bakal mantep ya, bakalan puas melihat pemandangan. Oke, pada pukul 17.46 terlambat 4 menit kereta api tambahan Gambir Jogja telah tiba di pemberhentian pertama, yaitu stasiun Bekasi. Seperti ini, kita telah tiba di stasiun Bekasi terlambat 4 menit. Kita bisa terlambat karena tadi sempat beberapa kali tahan sinyal ya. Tahan sinyal di antara Gambir Manggarai sama tahan sinyal sebelum stasiun Bekasi teman-teman. Seperti ini. 17.49 terlambat 5 menit kereta api tambahan berangkat dari stasiun Bekasi. Oke teman-teman, baru saja aku dapat info di depan kita di antara stasiun Cikampek dan stasiun Tanjung Rasa itu terdapat banjir. Banjirnya menutup 2 jalur kereta api dan itu lumayan tinggi. Dan ini sampai-sampai kereta api tidak bisa lewat teman-teman. Waduh, ini kereta api yang aku naiki gimana ini? Sekarang kereta api tambahan yang aku naiki persiapan stasiun Cikarang. Pantes dari tadi ini keretanya kok jalan pelan, terus banyak ketahan sinyal. Mungkin karena tersendat-sendat karena antrian di depan teman-teman. Wah, di depan kita ini ada beberapa kereta api jarak jauh juga. Ada Jayakarta, Argo Sindoro yang tadi ketemu di Gambir, lalu ada Majapahit. Antriannya mulai terasa dari tadi teman-teman. Ini kita udah terlambat sekitar 10 menit nih. Wah, saat ini kita melintas langsung stasiun Cikampek jam 18.09, terlambat 9 menit. Jadwalnya kita melintas di sini jam 18.00 teman-teman. Waduh. Oke teman-teman, saat ini kita persiapan masuk stasiun Cikampek. Info terbaru, jalur Cikampek Tanjung Rasa yang sebelumnya banjir, ini sekarang sudah bisa dilewati teman-teman. Tapi dengan kecepatan terbatas 50 km/jam. Ini kereta kita mulai dari tadi jalan pelan, terus tahan sinyal karena masih terdapat antrian kereta teman-teman. Nah ini kita memasuki stasiun Cikampek aja berjalan pelan. Oke, saat ini memasuki stasiun Cikampek. Keretanya jalan pelan, teman-teman. Kita lihat ya, apakah keretanya berhenti di sini karena ada antrian kereta atau malah langsung tidak berhenti. Oke, ternyata nggak berhenti stasiun Cikampek ya. Di sini kita cuma berjalan perlahan aja. Yang artinya sudah tidak ada antrian kereta lagi. Dan mari kita lihat ya, banjirnya di mana? Katanya sih di antara stasiun Cikampek sampai stasiun Tanjung Rasa teman-teman. Dan di emplasemen stasiun Cikampek sendiri aku lihat ternyata banjir juga nih. Tapi gak terlalu tinggi, masih bisa dilalui kereta. Oke teman-teman, itu tadi kereta api tambahan Gambir Jogja melintas di peta antara Cikampek Tanjung Rasa. Selama aku lihat tadi, aku gak nemuin banjirnya di mana teman-teman. Mungkin karena gelap, jadi gak kelihatan. Sekarang kita sudah melewati stasiun Tanjung Rasa yang artinya sudah lolos dari banjir. Untuk sementara kereta api tambahan Gambir Jogja mengalami keterlambatan sekitar 10 menit. Dan pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Cirebon. Jadi perjalanan kereta api tambahan ini gokil juga ya. Nggak banyak pemberhentian teman-teman. Dari stasiun Gambir, Bekasi, langsung Cirebon. Tidak berhenti di Karawang, Haurgelis, Jatibarang. Gokil, Jatibarang melintas langsung teman-teman. Nah ini dia teman-teman, kecepatan kereta api KA tambahan Gambir Jogja. Karena ini menggunakan rangkaian lawas, menggunakan tren Mark E bogi K5, yang artinya kecepatan maksimal 100 km/jam. Nah ini dia teman-teman. Sekarang kita berjalan sekitar 95 sampai 98 km/jam.
cukup pelan, sekelas kereta api eksekutif apalagi rute Jakarta-Jogja. Kereta api di rute yang sama, macam Taksaka, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, itu kecepatan maksimalnya bisa sampai 120 km/jam. Bahkan kereta kelas campuran atau full ekonomi, macam Mataram, Madiun Jaya, Bogowonto, Gajah Wong, itu kecepatan maksimal 110 km/jam. Tapi untuk KA tambahan ini, kecepatan maksimalnya 100 km/jam teman-teman. Tergolong pelan. Nah, meskipun rangkaian lama, kecepatan pelan, tapi untuk harganya ini menjadi kereta eksekutif termahal. Nah, ini dia harga kereta api tambahan Gambir Jogja yang aku naiki. Aku dapat di harga 650.000. Ini merupakan harga paling murahnya karena di beberapa hari tertentu itu lebih mahal teman-teman, yaitu 700.000. Kita lihat kereta lainnya ya, itu harganya lebih murah teman-teman. Nah, ini dia Argo Semeru. Harganya 570.000, selisih 80.000. Dengan kereta eksekutif stainless new generation yang terbaru dan waktu tempuh cuma 6 jam 25 menit. Selisih 1 jam lebih cepat. Lalu Taksaka ini harganya 620.000, selisih 30.000 dengan tambahan yang aku naiki. Tapi untuk waktu tempuhnya ini cuma 6 jam, selisih 1,5 jam dengan kereta yang aku naiki. Selisihnya jauh banget, dan ditambah Taksaka ini rangkaiannya juga baru, stainless new generation. Lalu Argo Dwi Pangga juga lebih murah 10.000 dengan rangkaian stainless new generation dan waktu tempuh 6 jam, lebih cepat 1,5 jam. Lalu Batavia, ini malah lebih murah cuy, 520.000, lebih murah 130.000. Batavia ini menggunakan eksekutif stainless new generation terbaru, sama seperti Taksaka atau Argo Lawu, tapi untuk waktu tempuhnya ini 7 jam 27 menit. Selisih 1 menit, ya anggap aja sama waktu tempuhnya teman-teman. Tapi dengan harga yang jauh lebih murah dan rangkaian yang lebih baru, lebih bagus. Lalu ada kereta api Manahan. Manahan dengan harga 600.000, selisih lebih murah 50.000. Dengan waktu tempuh 6 jam 53 menit. Ini menggunakan eksekutif stainless generasi pertama. Masih lebih bagus dari kereta eksekutif yang aku naiki ini. Lalu di bawahnya ada Taksaka lagi yang masih tetap lebih murah. Bima lebih murah. Bima aja 600.000 teman-teman, selisih 50.000 dengan rangkaian terbaru stainless new generation dan waktu tempuh 6 jam 25 menit, lebih cepat sejam. Nah, ini kereta tambahan yang aku naiki nih. Tuh kan, jajaran. Kereta tambahan selisih 15 menit dari Gambir, tapi nyampe di Jogja selisih 1 jam lebih. Gokil kan? Lebih cepat Bima, lebih nyaman Bima, tapi lebih murah Bima. Lalu lainnya ada Gajayana 610.000, lebih murah dengan rangkaian terbaru. Argo Lawu 640, selisih 10.000, lebih murah, rangkaian nyaman, lebih cepat. Taksaka 570, lebih murah ini guys, selisih 80.000 dengan rangkaian nyaman, waktu tempuh jauh lebih cepat 1,5 jam. Lalu Manahan harganya juga lebih murah. Jadi kereta tambahan ini aneh teman-teman, harganya jadi paling mahal, tapi untuk waktu tempuh dan rangkaiannya ini jauh di bawahnya. Kereta tambahan yang aku naik ini menang di kereta Imperial sih. Kereta Imperial hanya 735.000, sudah mendapatkan makan minum gratis. Kalau eksekutif yang aku naiki ini nggak dapat teman-teman. Nah, kereta tambahan Gambir Jogja juga terdapat 2 transit dan terdapat 2 kali keberangkatan dari Gambir Jakarta. Keberangkatan pertama itu jam 5.15 guys. Nah, ini dia berangkat Gambir jam 5.15 dengan harga yang sama 6.50, dan jam kedua jam 17.15 dengan harga 6.50. Sama-sama KA tambahan dan sama-sama menjadi kereta paling mahal. Kedua-dua kereta api tambahan Gambir Jogja tersebut sama-sama menggunakan rangkaian lama ya, yaitu eksekutif mill steel kaca lebar, dan juga sama-sama membawa kereta wisata Imperial. Jadi agak gimana gitu ya, nggak paham juga sih penentuan harganya seperti apa. Rangkaian jadul eksekutif mill steel, tapi harganya lebih mahal ketimbang rangkaian baru. Waktu tempuhnya juga lebih lama teman-teman. Untuk fasilitasnya, nah mari kita review fasilitasnya teman-teman. Di sini menggunakan kursi yang sama seperti di eksekutif stainless generasi pertama 2018-2019. Dan menurutku kursi ini sudah nyaman.
Untuk fasilitasnya di depan ada kantong belakang kursi dan tas kresek untuk menyimpan sampah. Lalu di bawah kita terdapat footrest untuk sanggahan kaki. Dapat diatur ketinggiannya naik atau turun dengan tuas yang ada di samping. Tinggal dipencet. Ini merupakan mode rendah dan dipencet lagi. Ini merupakan mode footrest tinggi. Lalu di samping ada tatakan meja untuk menaruh barang-barang seperti botol ataupun barang-barang kecil lainnya. Di bawah ada dua colokan listrik yang dapat digunakan untuk mengecas HP, laptop ataupun tablet atau barang elektronik yang berdaya rendah. Nah, lalu di samping juga terdapat tirai gorden yang ditarik menyamping, teman-teman. Ini kita melintas stasiun apa ini? Haurgelis. Tuh, gokil kan? Meskipun tambahan, tapi banyak melintas langsung di stasiun-stasiun besar, teman-teman. Haurgelis kita melintas langsung loh. Dan oke, lanjut. Di samping terdapat meja lipat yang dapat dibuka. Seperti ini meja lipatnya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Maksimal 3 kg yang cocok digunakan untuk bekerja menggunakan laptop ataupun makan, teman-teman. Lalu di kursi ini juga terdapat reclining seat. Tinggal memencet tombol ini, lalu kursi didorong ke belakang, maka kursi akan lebih rebah dan lebih nyaman. Lalu di atas ada rak bagasi untuk menyimpan barang-barang seperti tas atau koper. Di setiap ujung depan dan belakang terdapat TV untuk hiburan dan CCTV untuk keamanan. Oh ya, tadi juga Prama membagikan selimut ke penumpang, teman-teman. Selimut ini hanya dipinjamkan selama perjalanan dan tidak boleh dibawa pulang. Selimut ini hanya didapat di perjalanan kereta eksekutif yang perjalanan malam, teman-teman. Misal kita naik kereta eksekutif di perjalanan siang, kita nggak bakal dapat selimut ini. Nah, nanti jika kita telah tiba di tujuan, selimut ini tinggalkan saja di kursi atau nanti Prama atau Prami berkeliling mengambil selimut ini. Cirebon, bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Oke, pada pukul 20.18 terlambat 10 menit kereta api tambahan Gambir Jogja telah tiba di stasiun Cirebon. Di stasiun Cirebon kita bertemu dengan dua kereta api, teman-teman. Di sebelah kanan ini ada kereta api. Oh iya, kok Depo KTG. Stainless New Generation Depo KTG. Logonya 206 1333. Dan di sebelah kiri juga ada kereta api, teman-teman. Oh, ini kereta api tambahan juga ini. Tambahan Jogja Gambir. Kereta api tambahan Jogja Gambir kan ada dua rangkaian ya. Satu yang aku naiki dan satunya lagi yang itu. Ini sama-sama ketemu di Cirebon, teman-teman. Dengan rangkaian yang sama, yaitu eksekutif mild steel kaca lebar dan juga membawa kereta imperial. Gokil. Sama-sama kereta eksekutif termahal Jogja Jakarta ketemu di sini dan sama-sama rangkaian jadul. Oh, ini berangkat ya. Kereta api tambahan Jogja Gambir berangkat stasiun Cirebon. Kita lihat rangkaiannya ya. Sama-sama eksekutif lawas. Ini itu 95 tahun 95. Ini tahun 2001 kaca lebar. Ini kaca pesawat tahun 82. Kaca pesawat lagi tahun 2009. Wah, bagus nih. Eksekutif baru. Terus kereta makannya stainless 2018. Eksekutif 5 kaca lebar tahun 95. Eksekutif 6 kaca lebar tahun 99. Eksekutif 7 kaca lebar tahun 95 dan eksekutif 8 kaca lebar tahun 95. Pada pukul 20.22 terlambat 9 menit kereta api tambahan Gambir Jogja berangkat stasiun Cirebon. Ini kereta api apa ini sih? Kok pembangkitnya dibuka ketapang ini? Stainless juga, stainless Nugen. Cirebon Fakultatif. Oh, alah. Cirebon Fakultatif ini rangkaiannya Rangga Jati, guys. Rangga Jati dari Jember ke Cirebon, dan di Cirebon khusus hari Minggu digunakan KA Cirebon Fakultatif ke Gambir.
Pantas saja pembangkitnya di Buketapang ya. Oke, saat ini kereta api tambahan melintas langsung stasiun Cirebon Perujakan. Di sini kereta api yang aku naiki tidak berhenti stasiun Cirebon Perujakan ya, karena stasiun ini khusus untuk kereta kelas ekonomi seperti Airlangga, Bengawan, Brantas, Dharma Wangsa, Menoreh, Tawang Jaya, dan lain sebagainya. Di stasiun Cirebon Perujakan juga terdapat percabangan. Jika jalur belok ke kiri itu ke arah Semarang atau jalur utara, sedangkan jalur belok ke kanan itu ke arah Purwokerto, Yogyakarta. Nah, kereta api tambahan Gambir Jogja yang aku naiki berbelok ke kanan ke arah Purwokerto. Oke teman-teman, selepas Cirebon aku coba ke kereta makan ya. Kereta makan terletak di antara eksekutif 4 dan eksekutif 5. Selagi kita ke sana, kita lihat interior di kereta eksekutif yang kita lewati, dan kita lihat juga okupansi penumpangnya. Eksekutif 6, ini 8413. Cuma isi 3 orang. Eksekutif 5 0105, kaca lebar tahun 2001, cuma terisi 1 orang. 1 orang dan sisanya itu petugas teman-teman. Dan di depan ini langsung kereta makan. Kereta makan kaca pesawat retrofit dari tahun 1965. Ada ruang operator, ruang kru, gudang, dan musola. Seperti ini musolanya, muat 1 orang. Oke teman-teman, seperti ini interior dari kereta makannya, bernomor 616503. Kereta makan kelas eksekutif tahun 1965. Seperti ini. Di sini terdapat kursi dan meja yang berhadapan untuk penumpang makan dan minum. Nah, dalam perjalanan kali ini aku beli Xiaomi teman-teman, cuanki. Tadi aku tanya menu nasi tinggal apa aja, dan katanya menu nasi tinggal nasi rendang Padang. Dan kali ini aku pilih makanan berkuah, yaitu cuanki. Selain itu di sini juga aku beli teh botol, dan di total ini harganya 41.000. Oke, makan cuy. Asli enak banget, malam-malam gini makan yang berkuah. Dan ini dia isi dari cuanki. Ada cuanki yang bentuknya lonjong, ada cuanki yang bentuknya bunder-bunder, ada basreng, dan juga ada bihun. Nah, untuk rasa cuanki sendiri ada 2 macam, ada yang original dan ada yang rasa keju. Nah, kali ini aku pilih yang rasa keju. Oke, pada pukul 21.39 terlambat 14 menit, kereta api tambahan Gambir Jogja telah tiba di stasiun Bumiayu. Seperti ini stasiun Bumiayu, kereta api tambahan Gambir Jogja masuk di jalur 2, jalur lurusan. Kereta api tambahan dijadwalnya berhenti di Bumiayu selama 2 menit. Jadwalnya mulai jam 21.25 sampai 21.27 teman-teman. Tapi ini karena terlambat, kita 21.40 masih di sini. Oke, mari kita review toilet di kereta eksekutif 7 yang aku naiki, K108607. Jadi toiletnya ini ada 2 di setiap ujung depan dan belakang. Nah, bedanya di eksekutif yang aku naiki ini, sisi depan merupakan toilet yang sempit dan sisi belakang ini toilet yang luas.
toilet yang luas merupakan di sisi bordes yang luas seperti ini teman-teman. Jadi pintunya menyamping ya, nggak ada di sini. Mari kita masuk. Seperti ini toiletnya, lumayan luas dan di sini menggunakan WC duduk teman-teman. Terdapat semprotan, wastafel berfungsi dengan baik, sabun, tisu dan cermin yang luas. Mantep banget. Dan untuk dinding toiletnya ini berwarna putih polos dan di bawahnya ini besi seperti ini. Nah, berbeda di eksekutif 8 di belakangnya, ini menggunakan dinding bermotif marmer teman-teman. Toiletnya lebih mewah ketimbang toilet eksekutif 7 yang aku naiki. Untuk WC-nya masih sama menggunakan WC duduk. Lalu di samping ada rak untuk penyimpanan barang, ada sabun, tisu dan cermin di sini. Spesialnya di sini ada lampu hias di kanan dan kiri, dinding motif marmer dan di sini ada hand dryer pengering tangan. Kita coba ya. Oh, sangat disayangkan mati guys, nggak nyala ini. Untuk wastafel berfungsi dengan baik. Perbedaan bordes eksekutif 7 yang aku naiki dan eksekutif 8 yang ada di belakang. Eksekutif 7 yang aku naiki ini memiliki pintu pinggir teman-teman. Pintu pinggir dan di sini bordesnya lebih luas. Berbeda dengan eksekutif 8, ini pintunya ada di tengah dan bordesnya standar seperti kereta api lainnya. Dan eksekutif 7 ini ada bekas tombol pintu otomatis teman-teman. Bisa dilihat tandanya ini dulunya menggunakan pintu otomatis teman-teman, pakai tombol. Tapi sekarang tombolnya udah dicabut, pintu otomatisnya dicabut dan menjadi pintu manual yang digeser. Nah, ini yang ada di sisi dalam, ada bekas tombolnya yang sekarang udah ditutup. Seperti ini. Sangat disayangkan ya. Berarti dulunya nih merupakan kereta eksekutif yang bagus, yang mewah, karena menggunakan pintu otomatis dahulunya guys. Gokil. Nah, lalu di ujung belakang ini terdapat space untuk bagasi. Jadi bila ada barang bawaan yang besar, koper besar, itu bisa ditaruh di sini teman-teman. Hanya ada di sisi belakang, di sisi depan itu nggak ada. Sesaat lagi kita akan di stasiun Purwokerto. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke, pada pukul 22.19 terlambat 11 menit, kereta api tambahan Gambir Jogja telah tiba dan berhenti di stasiun Purwokerto. Di sini kita bertemu dengan kereta api Senja Utama Solo dari stasiun Solo Balapan, tujuan akhir Pasar Senen dengan kelas eksekutif dan ekonomi stainless new generation. Kereta api tambahan Gambir Jogja dijadwalnya berhenti di sini selama 5 menit, mulai jam 22.08 sampai 22.13 teman-teman. Berhenti di sini jadwalnya 5 menit, digunakan untuk bergantian kru dan pengisian air dalam toilet. Nah, ini ada petugas yang naik ke atas kereta untuk mengisi air toilet supaya tidak habis. Dan karena terlambat, sepertinya berhenti di sini nggak lama teman-teman. Di sebelah kanan kereta terdapat depo kereta dan depo lokomotif Purwokerto. Ada beberapa kereta cadangan milik depo Purwokerto. Salah satunya ada kereta makan modifikasi new generation. Lalu di sebelah sini ada eksekutif mill steel kaca lebar tahun 95 milik depo Purwokerto. Lalu ada ekonomi new image dan eksekutif kaca pesawat. Pada pukul 22.22 terlambat 9 menit kereta api tambahan Gambir Jogja berangkat stasiun Purwokerto. Nah, selepas Purwokerto, di sini lampu di dalam kereta udah berganti menjadi mode malam ya. Karena sekarang waktu menunjukkan jam 10 malam. Dan seperti ini sudah menjadi mode malam. Lampu tengah dimatikan dan menyisakan lampu pinggir di kanan dan kiri. Nah, ini dia di eksekutif 8. Mode malamnya cakep banget teman-teman. Terlihat lebih redup karena lampu pinggir yang dinyalakan hanya lampu sisi sebelah kanan aja. Dan itu berwarna kuning, jadi terlihat redup remang-remang. Gokil nih, keren juga ini eksekutif 0102.
Oke, pada pukul 22.44 terlambat 5 menit kereta api tambahan Gambir Jogja tiba di stasiun Kroya. Kereta api tambahan berhenti di stasiun Kroya sekitar 2 menit. Dan ini langsung persiapan berangkat teman-teman. Pada pukul 23.25 awal 1 menit kereta api tambahan Gambir Jogja telah tiba di stasiun Kebumen. Dan dari arah timur masuk suatu kereta api ini. Kereta api Mutiara Selatan dari Surabaya Gubeng tujuan Bandung masuk stasiun Kebumen dengan lokomotif CC06 1303. Nah, ini dia teman-teman, eksekutif yang bentuk kacanya unik, bentuk kaca kecil-kecil. Nah, mengapa aku tidak naik di eksekutif 6 ini yang kaca kecil-kecil? Karena aku udah pernah teman-teman, bahkan udah 3 kali naik eksekutif ini K108-413. Waktu itu di kereta api Singasari, terus Gajayana tambahan juga pernah. Nah, ini dia mode malam di kereta eksekutif 6 K108-413. Lampu tengah dimatikan menyisakan lampu pinggir yang berwarna kuning. Oke, pada pukul 23.48 awal 3 menit kereta api tambahan Gambir Jogja telah tiba di stasiun Kutoarjo. Seperti ini stasiun Kutoarjo. Di sini kereta api tambahan Gambir Jogja bertemu dengan kereta api Batavia dari Solo Balapan tujuan Gambir dengan kelas eksekutif dan ekonomi stainless new generation. Satu dari timur Bima, gokil. Jejeran nih berarti. Batavia Bima Jejeran sama-sama arah Jakarta. Gokil. Ternyata kereta api Batavia di sini memang tunggu disusul kereta api Bima teman-teman. Kereta api Bima masuk jalur 1 dan ini kereta api tambahan yang aku naiki persiapan berangkat. Oke, pada pukul 23.55 kereta api tambahan Gambir Jogja berangkat stasiun Kutoarjo dan di jalur 1 itu dia kereta api Bima masuk stasiun Kutoarjo. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sampai jumpa lagi di perjalanan Anda berikutnya. Oke, pada pukul 00.41 awal 3 menit kereta api tambahan Gambir Jogja telah tiba di tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Nah, rangkaian ini istirahat di stasiun Yogyakarta sekitar 5 jam
Dan nanti akan kembali lagi ke stasiun Gambir dengan keberangkatan jam 5:55. Dan itu dia teman, perjalanannya naik kereta api tambahan dengan harga yang lumayan tinggi, bahkan menjadi kelas eksekutif termahal dari Jakarta ke Jogja. Tapi dengan rangkaian seperti ini, eksekutif jadul. Oke lah teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.